Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Eka Andriawan, NIM 352310590, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyelesaian contoh soal penjumlahan matriks. Yang mana penjumlahan matriks itu memiliki syarat, yaitu matriks A dan matriks B harus memiliki ordo yang sama. Di sini diketahui matriks A memiliki ordo 3 kali 3 dan matriks B juga memiliki ordo 3 kali 3. Kenapa bisa memiliki ordo 3 kali 3? Karena 3 baris ke samping adalah baris dan 3 ke bawah adalah kolom. Jadi itulah kenapa dinamakan ordo 3 kali 3. Baik, kita akan langsung masuk ke penyelesaian contoh soal ini. Karena matriks A dan matriks B sudah diketahui memiliki ordo 3 kali 3, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, matriks A baris pertama kolom pertama ditambah dengan matriks B baris pertama kolom pertama. 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu baris pertama kolom kedua matriks A ditambah dengan baris pertama kolom kedua matriks B. 1 tambah 0 sama dengan 1, dan seterusnya. 0 tambah 2 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah penyelesaian dan hasil akhir dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks, di mana perkalian matriks itu memiliki syarat, yaitu baris pada matriks A harus sama dengan kolom pada matriks B. Di sini diketahui matriks A dan B memiliki ordo 3 dikali 3. Jadi bisa dilakukan penyelesaian perkalian matriks. Baik, sekarang kita akan masuk ke penyelesaian perkalian matriks A dan B. Kita mulai dari baris pertama matriks A dikali kolom pertama matriks B. Itu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2. Lalu baris pertama pada matriks A dikali kolom kedua pada matriks B. 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Selanjutnya, baris pertama dari matriks A dikali kolom ketiga pada matriks B.
1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2. Selanjutnya, baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B. Sebenarnya jalannya sama seperti yang baris pertama ya teman-teman. Jadi saya akan langsung saja tanpa diucapkan lagi. Selanjutnya, baris yang ketiga, jalannya sama seperti yang tadi. 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Selanjutnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 1. Selanjutnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 2. Dengan 2 ditambah 1 ditambah 0 1 ditambah 0 ditambah 0 1 ditambah 0 ditambah 0 4 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 2 ditambah 0 ditambah 2. Nol ditambah 0 ditambah 4 0 ditambah 0 ditambah 2. Yang terakhir 0 ditambah 0 ditambah 4. Hasilnya 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 3. 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, 1. 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4.
0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4, 0 tambah 0 tambah 2 sama dengan 2, dan 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Maka ini adalah hasil akhir dari perkalian matriks A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jami Salim Husin, kelas IE23B2, NIM 35231057, Universitas Pelita Bangsa. Baik, saya Jami Salim Husin akan menerangkan tentang inverse dari suatu matriks. Sebelumnya, definisi dari inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse mempunyai rumus. Rumus dari inverse adalah 1 per determinan dikali adjoint yang sudah ditranspos. Nah, langkah-langkah agar kita bisa menyelesaikan inverse dari suatu matriks, langkah-langkahnya langkah-langkah mencari inverse. Yang pertama, kita harus menentukan dulu determinan dari suatu matriks. Determinan mempunyai rumus Cij sama dengan negatif 1 I tambah J dikali M I J, yang dimana I ini adalah baris dan J ini adalah kolom. Terus langkah yang kedua, kita harus mencari adjoint dari suatu matriks. Yang ketiga, sesudah kita menemukan adjoint, kita mentransposkan adjoint tersebut. Dan yang terakhir, baru kita bisa menyelesaikan inverse dari suatu matriks tersebut. Baik, yang tadi adalah pengenalan dari suatu inverse dan langkah-langkah kita mencari inverse dalam menyelesaikan inverse suatu matriks. Oke, yang pertama itu kita harus mencari determinannya dulu suatu matriks dalam contoh soal. Misalkan saya di sini akan membuat soal matriks berordo 3 kali 3, yang dimana angkanya ada 1, 0, 2, terus ada 3, negatif 1, 3, 4, 1, 8. Nah, kita langkah yang pertama itu harus mencari determinannya terlebih dahulu. Determinan bisa kita cari, determinannya adalah A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Nah, A-nya ini adalah si angka dari suatu matriks. Kita akan mengunci baris pertama. Yang ini kita akan membahas dari baris pertama. Kita akan mencari determinannya. A11 ini A-nya itu adalah angka 1. Kenapa angka 1? Karena A11, A ini angka,
satu-satunya itu baris ke 1 dan kolom ke 1, jadi angkanya adalah 1. Oke, A11 1 dikali C satu-satunya ini apa? C satu-satunya ini dia yang mempunyai rumus yang tadi, CIJ sama dengan negatif 1 I tambah J dikali MIJ. Nah, ini yang C satu-satunya kita mengunci angka 1, jadi 1 dikali negatif 1 pangkat I nya itu adalah baris ke 1 ditambah J nya juga adalah kolom ke 1 dikali M11. Oke, lanjut ditambah A12. Nah, A12 adalah angka yang dimana dia terletak di baris ke 1 dan kolom kedua, berarti dia adalah angka 0. Oke, kita tulis 0 dikali negatif 1 pangkat, nah ininya juga sama, kita patok IJ nya ini dari ini, berarti I nya itu adalah 1 ditambah J nya itu adalah 2 kali M12 ditambah A13 adalah angka yang dimana terletak dia itu baris ke 1 dan kolom ketiga, berarti angkanya angka 2 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 kali M13. Nah, sama dengan 1 dikali negatif 1 pangkat 2 1 tambah 1 2 dikali, nah si M11 nya itu apa? M11 nya itu adalah dia yang mengunci baris ke 1 dan kolom ke 1, jadi kita tutup baris ke 1 dan kolom ke 1 sehingga angka yang terlihat ini yang kita masukkan, berarti dikali kita tutup, angka yang keluar adalah negatif 1 3 1 8. Lanjut ditambah 0 kali negatif 1 1 tambah 2 pangkat 3 dikali M12, berarti yang kita tutup adalah baris ke 1 dan kolom kedua, sehingga menghasilkan nilai yang terlihat itu 3348 ditambah 2 dikali negatif 1 pangkat 1 tambah 3 itu 4 dikali M13 yang kita tutup baris ke 1 dan kolom ketiga, sehingga menghasilkan angka 3 negatif 1 4 1. Kita tulis 3 negatif 1 4 1. Nah, di situ kita jumlahkan 1 dikali negatif, kalau pangkatnya genap itu pasti hasilnya positif, berarti negatif kali negatif 1 berarti positif 1 dikali nah yang dalam kurung ini kita dikali silang, 8 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 3, berarti negatif 8 ditambah 3. Nah, sudah mengerjakan ini baru kita menjumlahkan semua ini dengan cara 1 dikali negatif 1, kalau pangkatnya genap itu pasti hasilnya positif, sehingga 1 dikali 1. Nah, yang dalam kurung ini kita kali silang, dimana 8 dikali negatif 1 dikurangi 1 kali 3, negatif 8 dikali negatif 1 itu negatif 8 dikurangi 1 kali 3 itu 3 sama dengan negatif 11, berarti dikali negatif 11 ditambah lanjut 0 dikali negatif 1 pangkat 3 ganjil masih negatif 1
dikali silang 8 dikali 3 24 dikurangi 4 dikali 3 itu 12 sama dengan 12 dikali 12. Nah, lanjut ditambah terakhir 2 dikali negatif 1 pangkatnya genap itu pasti positif dikali 1 positif dikali 1 kali 3 itu 3 silang dikurangi negatif 4 hasilnya 7. Kita jumlahkan 1 kali 1 dikali negatif 11 itu negatif 11 ditambah 0 kali negatif 1 dikali 12 itu 0 ditambah 2 kali 1 dikali 7 itu 14 sehingga negatif 11 ditambah 14 hasilnya adalah positif 3. Nah, ini kita sudah dapat nilai determinan dari suatu matriks. Baik, kita tadi sudah mendapatkan nilai determinannya dari matriks tadi adalah bernilai 3. Sekarang untuk langkah berikutnya seperti di awal video tadi yang saya bahas, kita langkah kedua itu akan menentukan adjoint dari matriks ini. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan adjoint matrix? Adjoint matrix merupakan transpose dari matriks cofaktor. Adjoint matrix digunakan dalam menentukan inverse matrix. Biasanya di adjoint itu dia ada tanda dari suatu baris dan kolomnya itu berbeda-beda, positif, negatif, positif, baris keduanya negatif, positif, negatif, baris ketiganya positif, negatif, positif. Nah, langsung saja kita akan menentukan adjoint dari matriks tersebut. Untuk menentukan adjoint, nah, saya kasih gambaran M11, M12, M13 untuk baris pertama. Baris keduanya M22, M21, M22 dan M23 untuk baris kedua, dan baris ketiganya ada M31, M32 dan M33. Nah, kita akan menentukan, kita masukkan nilainya. M11 seperti yang tadi kita caranya, kita harus menutup M11 itu baris ke-1 dan kolom ke-1-nya kita tutup. Nah, yang kalau ada huruf M11 atau M12 dan seterusnya, kalau ada lambang M ini kita harus tutup baris ke-1 dan kolom ke-1, atau baris 1 kolom kedua dan seterusnya. Kita tutup mulai dari M11. Nah, yang muncul nilainya itu yang kita tulis. Di sini nilainya ada negatif 1, 3, 1, 8. Kita tulis negatif 1, 3, 1, 8. Lanjut kita cari M12. Tutup dulu kita baris ke-1 dan kolom kedua sehingga menghasilkan nilai 3, 3, 4, 8. Lanjut M13, kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga menghasilkan nilai 3, negatif 1, 4, 1. Nah, lanjut ke bawah, kita ke baris kedua M21, tutup baris kedua dan kolom ke-1 sehingga mendapatkan nilai 0218. Lanjut M22, kita tutup lagi, hasilkan nilai 1248. Lanjut M23, M23 1041. Lanjut ke bawah
M31, tutup kita baris ketiga dan kolom ke-1 menghasilkan 0, 2, negatif 1, 3. M32 menghasilkan nilai 1, 2, 3, 3. Dan terakhir M33, tutup baris ketiga dan kolom ketiga menghasilkan nilai 1, 0, 3, negatif 1. Nah, sudah ini kita kasih tanda yang di atas tadi. Baris pertama plus negatif plus, baris kedua negatif plus negatif, baris ketiga plus negatif plus. Nah, sesudah ini kita jumlahkan. Dikalikan kayak yang tadi, kali silang 8 kali negatif 1 dikurangi 1 kali 3, negatif 8 dikurangi negatif 3, negatif 8 dikurangi 3. Lanjut dikali silang sama 8 kali 3 24 dikurangi 4 kali 3 12, berarti 24 kurangi 12. Karena ini negatif, kita kasih tanda 8 kali 3 itu 24 dikurangi 12. Lanjut 1 dikali 3 itu 3 dikurangi 4 kali negatif 1, negatif 4. Lanjut baris kedua sama, dikali silang 8 kali 0 adalah 0, kita kasih tanda negatif dulu. Dikurangi 1 kali 2 itu 2. Lanjut 8 dikali 1 itu 8 dikurangi 4 kali 2 itu 8. Lanjut 1 kali 1 1 dikurangi 4 dikali 0 itu 0, kasih tanda negatif. Lanjut baris ketiga 3 kali 0 itu 0, negatif 1 dikali 2 itu negatif 2. Lanjut 3 kali 1 3 dikurangi 3 kali 2 itu 6, kasih tanda negatif. Lanjut lagi negatif 1 dikali 1 negatif 1 dikurangi 3 kali sama dengan kita jumlahkan. Negatif 8 dikurangi 3 sama dengan negatif 11. 24 dikurangi 12 itu 12, karena ini ada negatifnya berarti kita tulis negatif 12. 3 dikurangi negatif 4 itu adalah 7, karena negatif ketemu negatif pasti positif. Lanjut 0 kurangi 2 negatif 2, nah negatif 2 ketemu sama negatif yang tanda tadi berarti hasilnya positif. Lanjut 8 kurangi 8 0. Lanjut lagi 1 dikurangi 0 ada tanda negatif berarti negatif 1. 0 kurangi 2 negatif 2. 3 dikurangi 6 itu negatif 3, karena ini ada tanda min berarti jadi positif, positif 3. Negatif 1 negatif 0 berarti negatif 1. Nah, ini adalah hasil adjoint dari suatu matriks yang contoh soal yang tadi dijawab adjoint. Baik, tadi dari awal determinannya sudah ketemu 3 dan adjointnya sudah ketemu juga. Langkah selanjutnya adalah transpose. Apa sih yang dimaksud dengan transpose? Transpose adalah menukarkan yang asalnya dari baris menjadi kolom dengan posisi yang sama. Misalkan baris ke-1 menjadi kolom ke-1 dengan angka yang sama.
kita transpose. Nah, ini kan baris pertama itu negatif 11, negatif 12, dan 7. Kita ubah menjadi kolom negatif 11, negatif 12, dan 7. Sama, ini juga baris kedua menjadi kolom kedua. 2, 0, negatif 1. Baris ketiga juga sama menjadi kolom ketiga. Berarti 2, 3, negatif 1. Nah, ini adalah transpose dari adjoint A. Untuk langkah terakhir kita akan mencari inverse. Inverse di mana inverse mempunyai rumus 1 per determinan dikali adjoint yang sudah transpose. Kita masukkan saja inverse atau dilambangkan dengan A pangkat 1 sama dengan 1 per determinan A nya itu adalah tadi 3, 1 per 3 dikali adjoint transpose yang tadi tinggal dimasukkan negatif 11 2, 2, negatif 12, 0, 3, 7, negatif 1, negatif 1. Nah, untuk hasil akhirnya kita tinggal jumlahkan saja. Kita masukkan 1 per 3 dikali negatif 11 itu negatif 11 per 3. Nah, kita kalikan 1 per 1. Lanjut 1 per 3 dikali 2. Nah, polanya kayak gitu ya. Berarti 2 per 3. Lanjut sama 2 per 3. Baris keduanya negatif 12 per 3. Lanjut, karena ini 0 pasti hasilnya 0. 1 per 3 kali 0, 0. Lanjut 1 per 3 kali 3 itu 3 per 3. Baris ketiga 1 per 3 dikali 7. 1 per 3 dikali 7 itu 7 per 3. Lanjut 1 per 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 per 3 sama negatif 1 per 3. Jadi hasil akhir inverse dari suatu matriks di atas adalah negatif 11 per 3, 2 per 3, sama 2 per 3 untuk baris pertama. Baris keduanya negatif 12 dibagi 3 itu adalah negatif 4, 0, dan 3 bagi 3 itu adalah 1. Untuk baris ketiganya 7 per 3, negatif 1 per 3, negatif 1 per 3. Nah, ini adalah hasil akhir inverse dari suatu matriks di atas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan atau ketidakpahamannya. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran.